warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan dalam acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Rehat, Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada pemirsa sekalian yang sudah bergabung bersama kita. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas serta selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada segenap pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diberikan kesehatan sehingga dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta pastinya ya. Baik pemirsa sekalian, pernahkah Anda mengalami kesemutan pada pergelangan tangan yang kemudian dijalarkan sampai ke jari-jari tangan? Nah ini bila Anda sekalian pernah mengalaminya, harus waspada karena ini bisa saja merupakan suatu tanda dari penyakit CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Nah ini adalah suatu penyakit di mana kondisi ini disebabkan karena adanya penekanan pada saraf yang mempersarafi pergelangan tangan sampai ke jari-jari tangan. Nah ini biasanya seringkali terkena pada orang-orang yang pekerjaannya ini sering menggunakan gerakan pergelangan tangan ya. Seperti sering menulis, sering mengetik, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang sering nyapu. Nah ini bila pergelangan tangannya sering digunakan, sering sekali ditekuk, diluruskan lagi. Nah ini sangat berisiko sekali mengalami penyakit ini. Tentunya hari ini akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai apa itu Carpal Tunnel Syndrome, apa saja faktor resikonya, tanda dan gejalanya, serta bagaimana penanganannya. Tentunya akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau Dr. Duratul Jannah, spesialis neurologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini dok? Oh alhamdulillah, subhanallah semuanya paling sehat. Terutama juga Pak hostnya ini yang Masya Allah kelihatan banget sehat walafiat. Amin, insya Allah. Ya, amin. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya gitu dok. Dan hari ini kita akan membahas tema kita yaitu waspada jari sering kesemutan bisa menjadi tanda dari CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Iya. Ini penyakit yang mungkin pemirsa sekalian masih asing padahal sebenarnya mungkin sering terjadi juga ya dok ya pada pasien-pasien kita. Baik dok, jadi kira-kira apa sih dok yang kita sebut sebagai Carpal Tunnel Syndrome ini dok? Iya, terutama saya ucapkan dulu pada pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak terjadi pada pemirsa, sehingga kita bersyukur selalu ya pastinya. Kebetulan nih alhamdulillah juga yang sebagai host saya ini dokter yang sudah tentunya, jadi kalau ada pertanyaan sudah mengena sekali. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan sebetulnya. Apa itu CTS? CTS itu kan namanya singkatan ya, Carpal Tunnel Syndrome. Jadi sindrom itu kumpulan gejala. Jadi dia itu ada beberapa gejala gitu ya. Ya diantaranya tadi yang sampun disebutkan adalah ada kesemutan yang dijalarkan. Kesemutannya di mana? Di pergelangan tangan. Pergelangan tangan tapi dijalarkannya dari ini pergelangan kemudian ke jari-jarinya. Terutama jari-jari mana ya? 1, 2, 3 nih. Ibu jari, telunjuk, kemudian tengah, separuh gitu ya. Nah, di sini bisa saja selain jadi penyebabnya itu karena memang ada tadi sudah disebutkan karena ada penekanan atau memang ya kompresi lah yang istilahnya menekan ada di dalam karpal ini terowongan ya. Bahasanya terowongan. Terowongan itu penuh di sini ada macam-macamnya di antara selain saraf. Ya, yang saraf tadi itu ada penekanan. Kenapa? Karena jadi definisi tadi setelah ada beberapa gejala kesemutan yang karena penekanan ini karena kebiasaan-kebiasaan juga bisa. Yang jadi ini bisa intermittent atau kambuh-kambuhan iya, gitu, repetitif lagi itu. Karena sering ya bisa menetap maupun kembang-kembangan. Dan gejala itu karena perlakuan yang berulang-ulang. Banyak tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan, misalnya hal yang bisa sering menukuk-nukuk di sini. Apa aja? Macam-macam pekerjaan, mulai dari yang swasta ada di pabrik misalnya yang
perlakuan yang misalnya packing, kemudian apalagi yang paling mudah kalau ibu rumah tangga suka masak-masak ngulek-ngulek, atau kalau pekerja ini salon juga kan berkaitan dengan berulang-ulang pasti ya, apalagi kalau yang pijit-memijit apa namanya Mbak yang pemirsa pasti sering juga ke salon untuk krimba dan sebagainya, itu kan mainnya di sini pergelangan ini yang bergerak-gerak berulang-ulang, itulah yang menyebabkan penekanan dari saraf tadi. Jadi itu diagnosanya memang apa namanya kok diagnosa definisinya. Baik. Maaf kepanjang. Tidak apa dong. Jadi memang sudah dijelaskan tadi bahwa memang penyebabnya adalah karena gerakan berulang atau repetitif dari pergelangan tangan, sehingga lama-kelamaan dapat terjadi penekanan tadi ya dok ya, pada saraf yang mempersarafi pergelangan tangan kita. Dan ini memang sering sekali terjadi, dan tadi juga sudah disebutkan faktor risikonya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sering sekali menggunakan pergelangan tangan, terutama bila pergelangan tangan ini sering digerakkan. Tapi sebetulnya bisa saja tidak hanya karena tadi ya gerakan yang berulang-ulang, bisa saja karena hormonal, atau endokrin lah ya. Jadi orang ibu hamil terutama itu sering ibu hamil itu kadang-kadang keluhannya banyak yang ke tempat saya dikonsulkan dari obstinnya itu kesemutan begini di sini. Setelah nanti ada pemeriksaan lanjutan untuk ini benar diagnosa dari ini gitu. Nah, bagaimana? Mungkin nanti ada pertanyaan yang berikutnya lah ya. Ada berkembang, apakah pasti itu kalau seperti itu kita curiganya itu, apa bukan yang lain gitu ya. Jadi tadi faktor risikonya selain dari penggunaan pergelangan tangan yang berulang juga bisa karena faktor hormonal ya dok. Selain itu apakah ada yang lain dok? Sebenarnya ya karena sensitifnya dari ini juga bisa hal seperti itu aja. Sensitivitas dari saraf yang memang masing-masing orang pasti berbeda-beda gitu ya. Intinya bila tadi adanya penekanan pada saraf yang mempersarafi pergelangan tangan kita yang akhirnya membuat sensasi seperti kesemutan atau nyeri di pergelangan tangan yang dijalarkan sampai ke jari-jari, terutama jari ke 1, 2, 3, ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah gitu ya dok ya. Jadi memang harus perlu klasifikasikan betul distribusinya itu sampai mana. Kalau misalnya ternyata dia merembetnya sampai ke lengan atas sampai ini ada bahasa saraf itu ada lengan bawah dan lengan atas. Jadi ini namanya lengan, bukan kalau tangan itu dari pergelangan ke sini. Jadi ini kalau sampai ke atas berarti kita curiganya ada sindrom di tulang belakang atau kita sebut dengan sindrom servikal. Jadi memang harus dibedakan lagi antar gejalanya ya dok ya. Nah ini sekaligus kita membahas mengenai gejala-gejala tadi dok. Jadi tadi gejalanya yang lebih spesifik mengarah ke carpal tunnel syndrome ini kalau yang seperti apa dok? Jadi ada pemeriksaan selain pertama pasti kita menanyakan ke pasien namanya anamnesis, itu benar-benar diarahkan apakah dia bukan yang lainnya. Misalnya apakah dia keluhannya selain tadi sampai ke jari, apakah dia akan menjalar ke lengan atas. Kemudian apakah kanan kiri itu biasanya kalau sama, kemudian kesemutannya bareng semuanya itu berarti kita sudah bisa mengelevasi yang bukan penyebab lain. Gitu. Kalau misalnya ada kesemutan di ujung-ujung jari, banyak juga ini ditemukan pada orang penderita yang sudah kronis dari diabetes mellitus itu biasanya ada polineuropati yang semutan di jari-jari, kemudian paling tidak ada agak kemeranyas begitu ya. Itu jadi patokannya kalau sistemik itu kanan kiri gitu. Kanan kiri ya. Kalau yang untuk CTS ini biasanya hanya di satu tangan berarti satu tangan. Tapi bisa saja dua-duanya, tapi kejadiannya juga mungkin berkesinambungan gitu, enggak langsung. Dan terutama memang tangan yang dominan yang paling sering terkena itu. Yang tadi yang dicurigai apakah dia ada sesuatu di leher, ada saraf kecepit, infeksi, apalagi yang tumor dan lain sebagainya bisa. Jadi memang atau trauma ya. Harus ini gejalanya seringkali mirip-mirip dengan penyakit yang lain dan harus kita bedakan. Selain tapi itu anamnesisnya dulu ya. Kemudian berikutnya harus diklarifikasi dengan pemeriksaan tentunya. Ada pemeriksaan macam-macam. Kalau di medis itu nanti kalau kita sebutkan ya sekedar biar pemeriksa juga mengenal apa nanti kok bisa diketuk-ketuk gitu ya. Misalnya yang namanya tinel, misalnya diketuk gini, kalau digini kan
coba anu sendiri di rumah, misalnya begini diketuk di daerah sini, di terowongannya sini, nanti akan merasa kayak kesemutan gitu ya, seperti ini. Kemudian ada yang menemukan antara ini juga ini, kemudian iya ada yang ini juga ya, terus ada yang dikibas-kibaskan. Kalau dikibas-kibaskan bisa menghilang, itu berarti mengarah ke CTS juga. Ada lagi satu, misalnya ada gelas gitu ya, atau botol gitu, antara ibu jari dengan telunjuk gitu untuk megang, jadi nggak sampai memegang ininya, jadi hanya sebatas ini, jadi nggak bisa dia gitu. Dia sudah merasa kayak kesemutannya sekali. Gitu ya. Ya, baik. Jadi memang karena ini itu baru pemeriksaan loh Mas ya. Belum pemeriksaan penunjang ya, Dok? Pemeriksaan penunjangnya. Tentu pemeriksaan penunjang kalau saraf tepi itu dengan melihat kecepatan hantar sarafnya bagaimana, itu dengan elektromiografi, EMG gitu ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya ya, Dok. Jadi memastikan, apalagi kalau seorang dokter harus komprehensif dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Baik. Jadi memang karena ini seringkali mirip dengan penyakit-penyakit yang lain seperti neuropati DM pada pasien-pasien dengan penyakit gula, kemudian dengan saraf-saraf tercepit yang lain ya, Dok ya, seperti penyempitan saraf dari tulang belakang. Tentu harus kita bedakan mulai dari gejalanya, kemudian pemeriksaan tadi ternyata sangat sederhana sekali, bisa dilakukan di rumah ya, Dok. Bagi pemirsa-pemirsa sekalian, bisa dilakukan di rumah dengan melakukan gerakan-gerakan mengibas-ibaskan, kemudian tadi diketuk ya, Dok, pergelangan tangan, bila ada penjalaran di jari ke 1, 2, 3, dan juga bisa melakukan pemeriksaan seperti ini ya, Dok. Iya, ini sama ini. Ditemukan. Nanti akan terasa kesemutannya. Bila terasa kesemutan berarti kemungkinan adalah tadi carpal tunnel syndrome. Kalau yang dikibas-ibaskan hilang berarti carpal tunnel syndrome. Baik, jadi sangat simpel sekali sebenarnya pemeriksaannya, bisa dilakukan di rumah nih oleh pemirsa sekalian, dan bila sudah muncul tanda-tanda tadi bisa tentunya segera memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya, kalau nggak nyaman tentunya ya. Jari-jari itu banyak keluhannya. Selain seperti itu bisa saja dia di sini yang sakit, misalnya di daerah kelingking. Ini namanya guyon sindrom. Guyon. Guyon itu bukan bercanda ya. Guyon sindrom. Dan banyak lagi, kalau misalnya ini yang berkaitan di daerah sini ya, ada yang saraf tepi sini, kemudian ada lagi ya tadi kalau ini yang kaitannya dengan kaku dan nyeri ceklik-ceklik gitu ya. Baik, jadi tergantung tadi nyerinya di mana, itu juga bisa berbeda diagnosisnya karena tergantung saraf bagian mana yang terkena begitu. Dan mungkin juga pemirsa di rumah banyak yang merasakan gejala-gejala tersebut, tetapi mungkin masih sering juga disepelekan, gitu ya, dianggap sebagai angin lalu. Nah, ini kira-kira bagi pemirsa sekalian, kapan sih, Dok, ketika muncul gejala-gejala tadi, kapan harus segera periksa ke dokter atau ke rumah sakit nih, Dok? Iya, biasanya tergantung masing-masing orang ya. Kalau dia merasa nggak nyaman gitu, kadang-kadang kalau waktunya memang ada ya segera. Tapi kalau kayaknya kok waktunya bingung mengatur, terus udah nggak dirasa-rasain, dibiarin lama-lama apa akhirnya karena tidak mempersiapkan untuk lebih baik, akhirnya akan timbul efeknya apa, lama-lama jadi ini atrofi atau apa namanya mengecil gitu, otot yang harusnya kelihatan, yang telapak ini akan begitu cekong langsung pinggirnya tuh agak meningkat, itu datar gitu. Jadi karena kelamaan tidak pernah diperhatikan, akhirnya jadi atrofi juga seperti itu. Jadi ternyata meskipun sering disepelekan, ini bahaya juga bila tidak segera diperiksakan dan mendapatkan penanganan yang tepat, bisa timbul komplikasi dan pastinya penanganannya juga lebih sulit ya, Dok ya. Iya, padahal kalau ke rumah sakit kan sebetulnya diusahakan 1 hari itu konsentrasi mau berobat. Dengan BPJS tentunya sudah nyaman sekali sampai selesai. Bila perlu nanti ada tambahan lagi fisioterapi gitu. Ada split itu ya yang. Jadi jangan khawatir, ini penyakit ini juga di-cover oleh BPJS selama sesuai dengan alur BPJS. Bisa langsung pemirsa sekalian yang memiliki gejala-gejala tersebut bisa langsung diperiksakan, jangan menunda-nunda, jangan sampai timbul komplikasi dulu. Nah, selanjutnya dokter umum pun juga saya kira banyak sudah bisa. Jadi bisa periksa dulu ke dokter umum untuk screening awal. Bila memang perlu dirujuk, nanti akan kita rujuk ke spesialis saraf. Gitu ya, Dok. Dan sekarang kita bicara mengenai macam-macam penanganannya nih, Dok ya. Mungkin pemirsa sekalian juga bertanya-tanya, kira-kira apa saja nih, Dok, yang bisa dilakukan
ketika seorang sudah didiagnosis terkena yang namanya carpal tunnel syndrome ini, Dok? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama memang hanya secara medis itu medikamentosa ya, obat-obatan. Ada obat peradangannya, kemudian nyerinya, anti nyeri itu aja cukup. Kemudian untuk kesemutannya itu diberi obat-obatan aja. Kalau misalnya dievaluasi 1 kali 2 kali dalam pemberian terapi kok masih, karena kenapa harus ditanya juga pasiennya apakah masih mengerjakan sesuatu yang memang karena pekerjaannya, bagaimana lagi ya. Jadi ya susah, saya sudah mencari memang nafkahnya dari situ kan susah ya. Jadi oke, kalau memang seperti itu ada kalanya kita memberikan injeksi ya, injeksi di tadi yang ada di terowongan ada jepitan itu kita injeksi. Nanti dengan kortikosteroid di situ akan segera membaik. Dan bahkan kalau memang dengan injeksi kadang-kadang kok sudah beberapa kali tapi ya sudah enak, nanti karena pekerjaannya lebih giat lagi. Yang membuat kenapa Dok kok lagi masih seperti itu, karena memang hal-hal yang membuat itu tidak diperhatikan, masih sama. Jadi kayak udah deh makan aja, nanti kalau kolesterolnya tinggi pokoknya bawa obat itu yang penting makan enak. Nah seperti itu. Akhirnya ya udah, kalau memang seperti itu ada juga yang sampai pemberian ada tipe yang dari rehabilitasi medik gitu ya, seperti pakai itu yang itu aja. Fisioterapi ya, Dok ya. Kalau memang yang sampai heboh pengen benar-benar tuntas ya siap dioperasi aja deh. Tapi ya operasi kecil kok enggak apa-apa. Iya, baik. Jadi memang penanganannya sangat beragam tergantung dari kondisi pasien ya, Dok. Dan memang sebenarnya prinsipnya selain dari pengobatan juga harus dihindari faktor resikonya supaya gejalanya juga tidak berulang-ulang kembali. Dan tadi ya ternyata penanganannya juga macam-macam, mulai dari obat yang kita berikan dengan oral atau minum, kemudian bisa juga suntik ya, Dok, injeksi, bahkan bila sudah parah bisa juga dilakukan pembedahan untuk mengurangi sebelumnya juga diikuti fisioterapi. Ya, fisioterapi. Jadi memang harus rajin juga ya, Dok, harus komprehensif, harus telaten betul, harus rajin mengikuti fisioterapi. Baik, Dok, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada juga penyakit-penyakit yang serupa, yang mirip-mirip juga ya, Dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, yang berkaitan dengan pergelangan tangan, Dok? Jadi yang penting itu tadi, seringnya ternyata itu tidak hanya sebatas di CTS, kadang-kadang yang saya ketahui itu ada sesuatu diikuti kesemutan sampai ke lengan atas, kemudian ada pusing-pusing dikit, darah belakang kepala gitu ya. Itu udah langsung aja kita sarankan untuk foto di leher. Ternyata memang di sana ada saraf kejepit. Jadi saraf kejepit tidak hanya di tulang belakang, jadi di tulang leher juga bisa. Itu yang sering. Tapi kalau yang memang tadi saya bilang Guyon syndrome itu kelihatan sekali, memang sakitnya hanya di sini gitu ya. Di kelingking ya, Dok, sekitar kelingking. Yang paling itu di situ. Tadi kadang-kadang subjektif banget ya orangnya. Setelah iya ternyata memang sebetulnya ada sampai ke itu aja sebetulnya. Jadi memang bermacam-macam tergantung tadi lokasi saraf mana yang tersepit. Dan seringkali ini pemirsa di rumah kan menganggapnya ketika ada saraf yang nyeri pasti berpikirnya ke arah kolesterol, kemudian gula. Ternyata setelah dicek lab hasilnya kolesterolnya normal, gulanya normal. Atau bahkan dua-duanya ada, jadi mau membuat kontribusi nambah-nambahin. Bisa juga saling berkaitan ya, Dok ya. Dua-duanya ikut ada. Tadi yang saraf kejepit kolesterolnya juga tinggi, gula juga ada, jadi ya ngeluhnya kayak banget. Iya, baik. Jadi banyak juga yang tidak menyadari ternyata setelah diperiksa tadi kolesterol dan gulanya normal, ternyata ada penyempitan di saraf. Dan bisa juga karena pengaruh dua-duanya akhirnya saling mempengaruhi dan membuat gejalanya menjadi semakin parah. Ini juga tentunya harus diperhatikan oleh pemirsa sekalian yang ada di rumah. Begitu ya, Dok. Betul. Dan tentunya tadi sudah dikatakan bahwa mencegah ini kan lebih baik daripada mengobati ya, Dok ya. Dan untuk pemirsa sekalian di rumah apalagi yang pekerjaannya sering sekali menggunakan pergelangan tangan, ini apakah ada pencegahan yang bisa kita lakukan, Dok? Susah gampang ya. Karena satu, kalau memang itu udah jawabannya sebagai mencari nafkah. Jadi cari nafkah kalau mau ganti tempat ya mikir-mikir dulu ya. Mau dalam waktu dekat apa bisa. Nah itu paling tidak
atau bilang langsung sama misalnya di tempat perusahaan ya, bilang kalau saya ada penyakit seperti ini mungkin dipindah tempat itu, biar tidak ada kata-kata repetitif tadi. Kalau berulang-ulang dikurangi itu aja sebetulnya. Kalau endokrin tentu ya kaitannya dengan hormonal tadi, terapi dari penyebab tadi hormonalnya. Ya, baik. Baik, mungkin adakah pesan yang ingin ditambahkan Dok kepada pemirsa sekalian di rumah mengenai carpal tunnel syndrome ataupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf kejepit di sekitar pergelangan tangan, Dok? Monggo. Iya. Hampir seperti tadi semuanya yang kita sampaikan. Jadi bekerja itu semuanya itu apapun sebetulnya dalam suatu kehidupan itu memang tidak boleh berlebihan. Itu adalah rumus menurut saya. Baik makanan juga seperti itu, harus seimbang. Artinya pekerjaan itu kalau berlebihan berulang-ulang, apalagi yang ini tadi sifatnya seperti itu, berarti kita harus tahu sendiri. Nanti kalau saya sudah mulai mau merasakan seperti itu, berarti saya harus istirahat dulu. Nah, seperti itu aja sebetulnya. Makanan yang tidak mendukung semuanya yang jadi lebih jelek harusnya juga sedang-sedang saja. Dan makanan itu tidak hanya kesukaannya apa itu tadi, yang lainnya tidak pernah, misalnya tanpa sayur-sayuran yang sukanya cuma cukup daging, yang pedes-pedes gitu ya. Zaman sekarang kan semuanya harus level-level sekian. Terus lupa sama sayurnya, pokoknya ada sambal dan itu yang membuat semakin semuanya jadi nambah-nambahin penyakit yang sudah ada tadi. Itu aja sebetulnya. Intinya jangan berlebihan gitu ya, Dok ya. Rumusnya hanya keseimbangan. Baik pemirsa sekalian, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Jadi memang carpal tunnel syndrome ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya penekanan pada saraf yang ada di pergelangan tangan kita, dan memang penyebabnya adalah karena adanya gerakan yang berulang atau repetitif pada pergelangan tangan. Jadi aktivitas-aktivitas yang banyak menggunakan pergelangan tangan seperti mengetik, mungkin menulis packing barang gitu ya, Dok ya. Baik, kemudian juga ada faktor hormonal juga yang pengaruhi ini yang harus diperhatikan dan sangat berisiko untuk mengalami carpal tunnel syndrome, di mana gejalanya tadi adalah adanya kesemutan atau nyeri pada pergelangan tangan yang dijalarkan terutama di jari ke-1, ke-2, ke-3 atau di ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Dan bila sudah mulai muncul gejala-gejala tersebut, pemirsa sekalian harus segera memeriksakan diri ke dokter, tentunya untuk pemeriksaan yang lebih lanjut dan juga penanganan yang tepat, karena dengan penanganan yang tepat kita dapat menghindari komplikasi dan juga untuk penanganannya bisa lebih minimal dengan hasil yang lebih baik. Dan yang harus diperhatikan tadi, apapun itu jangan berlebihan, termasuk kita dalam bekerja juga harus diperhatikan, harus ingat istirahat juga ya, Dok ya. Supaya tadi lifestyle-nya harus seimbang, supaya juga tidak mengalami gangguan penekanan pada saraf yang kita bahas pada hari ini. Baik, terima kasih Dr. Nurrotul atas waktu yang sudah diberikan, atas sharing-sharing ilmunya, tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pemirsa sekalian. Terima kasih, Dok. Matur nuwun sama, sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya, kita saling mengingatkan. Amin, insya Allah. Dan bagi pemirsa sekalian, jangan lupa untuk tetap saksikan acara-acara kita ya, tentunya di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga di channel Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita dan juga untuk like dan juga nyalakan tombol notifikasi sehingga tidak ketinggalan video-video kita seputar kesehatan yang menarik yang lain pastinya ya. Dan saya Dr. Panji beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.